Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Rumah Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Zikri Ahmad Hasan Nasrullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada saat bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh hikmah, maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit untuk mengupas ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita akan mengulas sedikit ayat tentang perintah puasa di dalam tafsir Al-Quranil Azim, Tafsirul Quranil Azim li Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli, yang mana tafsir Jalalain ini membahas tentang tafsir perkata dari ayat suci Al-Quran. Maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang puasa di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, ini ladzi kutiba telah dipardukan, furido tegasnya telah dipardukan, alaikum kepada kamu semua, asyamu kepada puasa, kama seperti sebagaimana kutiba telah dipardukan ini puasa alal ladzina kepada orang-orang min qablikum yang tetap dari sebelum kalian semua, sebelum kamu semua. Ay minal umami, yaitu beberapa umat, la'allakum supaya engkau semua tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa semuanya. Maksudnya al-ma'asiya fa innahu yuksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Al-ma'asi kepada beberapa kemaksiatan, fa innahu sebab sesungguhnya adapun puasa yaksiru itu memecahkan, itu dapat menghancurkan asyahwata kepada syahwat, allati yang adapun in allatihia
adapun ini syahwat mabda'uha, yang awal daripada maksiat, yang menjadi awal daripada kemaksiatan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini di bulan suci Ramadan kita mengulas sedikit tentang ayat yang berkenaan dengan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan Allah telah mempardukan umat ini untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Asyam secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, asyam ada al-imsak, menahan. Sedangkan menurut terminologi secara istilah, asyam yaitu al-imsaku ani syai'in al-muftirat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari saat terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi secara bahasa puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan apapun itu, menahan ucapan, al-imsaku anil kalam, al-imsaku anit ta'am. Itu kalau ditinjau dari pandangan secara bahasa atau secara etimologi. Sehingga di dalam ayat Al-Quran bahwasannya ketika Sayyidah Maryam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di perutnya Sayyidah Maryam yang akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Maka ketika akan melahirkan ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada malak Jibril tadi untuk apa? Untuk menyampaikan bahwasanya dia untuk berdiam, untuk tidak berbicara apapun, sehingga nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ diam, tidak berbicara apapun, sehingga mengatakan inni nazartu lirahmani sauman, aku bernadar kepada Allah untuk saum, kepada yang Maha Rahman Allah untuk saum. Artinya al-imsak anil kalam, aku bernazar, kata Sayyidah Maryam, untuk tidak berbicara saat itu. Dan betul hikmahnya dari situ, setelah tadi melakukan imsak, melakukan saum anil kalam, menahan berpuasa dari berbicara, orang yang menanyakan tentang hal ihwal yang terjadi kepada Sayyidah Maryam, maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala jawab setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi betul-betul ada hikmah di sana. Terkadang kita sendiri ingin secepatnya mendapatkan hikmah, mendapatkan petunjuk, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kekasih Allah. Waliyun min auliyaillah, bahkan Sayyidah Maryam termasuk waliyatun min auliyaillahi taala, yaitu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka wali Allah, orang yang mulia, yaitu Sayyidah Maryam, diberikan salah satu ujian untuk ditinggikan derajat. Maka dari situ berusaha menahan untuk tadi sami'na wa ata'na,
betul-betul tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun tugas oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Berdakwah Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun dalam kurun waktu 40 tahun. Berdoa tiap hari mendatangi berdakwah kepada Firaun dalam masa kurun waktu 40 tahun. Tapi setelah 40 tahun baru dikabul. Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah dijawab dakwah seruan kalian berdua. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya diijabahnya saja Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada Firaun itu setelah 40 tahun. Kadang-kadang kita pengen secepatnya, ya. Nabi Musa saja 40 tahun. Ini menjadi salah satu hikmah, yang mana hikmah itu nanti. Kadang-kadang Allah tidak menyegerakan apa rahasia sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia Allah yang Allah tampakkan, sehingga tidak langsung ditampakkan saat itu, tapi ada beberapa waktu, alur waktu yang berjalan. Disitulah manusia dituntut untuk bersabar, bagaimana tadi untuk setia, taat, tunduk kepada perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hikmah di sana. Begitupun kita al-imsak, menahan, berpuasa, sehingga banyak hikmah yang digali, banyak hikmah yang ditemukan setelah kita berusaha untuk menahan diri kita dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan perintah itu saat bulan puasa, yaitu saat kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dari sini pengertian puasa adalah tadi al-imsaku anisyai, secara terminologi atau secara istilah al-imsaku anisyai'in, menahan dari segala sesuatu, al-muftirat, yang membatalkan puasa, menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Maka di sini tadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana Allah telah fardukan puasa kepada umat-umat sebelumnya. Maka tadi bermacam-macam, ada yang berapa bulan, ada yang sampai setahunan puasa yang diberikan kepada umat terdahulu, sebagian sebelum daripada umat-umat Nabi SAW diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, dipardukan puasa untuk apa? Untuk tadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tingkatan puasa ini ada yang disebut dengan puasa awam. Puasa awam itu sesuai dengan tadi makna secara terminologi, secara istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, ya, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian secara apa? Puasa awam. Yang penting dia bisa menahan makan, minum, dan syahwat saja. Artinya syahwat biologis, ya, hanya yang dohirnya saja, maka itu tingkatan puasa awam, ya. Sedangkan tadi tingkatan puasa awam, puasa umum, itu ada tingkatan yang kedua, ada puasa khusus atau puasa khawas, ya. Puasa khusus atau puasa khawas ini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dan juga dia menahan diri segala hal yang membatalkan pahala puasa.
yang membatalkan pahala puasa, artinya menahan dari syahwat. Syahwat berkeinginan untuk tadi menyalurkan biologisnya, juga untuk makan minum. Secara batiniahnya syahwat untuk apa? Untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain, untuk melakukan satu hal yang membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Seperti mencela, mengejek, menghina, menggunjing. Itu salah satu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bahkan di dalam kitab Taqriratus Shadidah itu ada empat perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Salah satunya tadi, ya, dengan beberapa yang tadi disampaikan, yaitu ada beberapa hal yang membatalkan, yaitu tadi, ya, dengan tadi seseorang menggunjing, memfitnah, kemudian menghina, mencaci, memaki, itu yang membatalkan pahala puasa. Maka tadi bagaimana kita menahan perkara-perkara yang dohir juga batin, maka tingkatannya akan masuk kepada tingkatan puasa yang khusus atau khas. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu khususil khusus, ya, atau khawasil khas, ya. Khususil khusus ini tingkatan puasa bagi orang yang khusus, tingkatan yang khususil khusus, ya, khusus daripada kekhususan. Contoh seperti khususil khusus ini yaitu seperti orang yang tadi hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Artinya puasa ini adalah yang memalingkan hatinya itu dari dunia, dari syahwat kepada dunia, sehingga betul-betul dia memusatkan seluruh perhatiannya hanya kepada Allah. Hatinya hanya condong kepada Allah, hatinya hanya menghususkan tertuju kepada Allah dan berpaling daripada dunia. Artinya dari syahwat dunia. Ya, dia makan, dia minum juga. Ketika nanti sudah berbuka puasa, dia juga berhubungan malam hari. Tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia, sehingga dia khusus hanya menghususkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga, puasa khususil khusus, ya. Makanya tadi salah satu perintah puasa ini adalah untuk menjadi la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya bertakwa itu adalah salah satu imtithalu awamir, ya, awamir, mengerjakan, menunaikan awamir dari setiap perintah-perintah, ya, wazdinabu nawahi, yaitu menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tadi uraian tentang Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu sebagaimana Allah telah memardukan puasa itu kepada umat-umat sebelumnya. Dan hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita tadi berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, dulu awal daripada Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan bersama Sayyidah Hawa, sang istri Nabi Adam alaihissalam, maka setelah memakan buah larangan tersebut Allah memerintahkan untuk menahan dari makan, untuk berpuasa selama 40 hari, yaitu untuk apa? Untuk mengosongkan perutnya tadi dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan makanan yang baru, sehingga betul-betul bersih badannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu disyariatkannya puasa di umat-umat terdahulu, yaitu di nabi yang pertama. Tadi nabi yang pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari situlah kesini ada puasa Daud, ada puasa sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu kita puasa Ramadan di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah
beberapa uraian singkat tentang puasa di bulan suci Ramadan, yang tadi mengutip salah satu ayat Al-Quran yang mana sedikit diulas di dalam kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menghidupkan malam-malam suci bulan suci Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mohon doa selalu dari semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.